Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ilamu anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imam yaktubu faqad lahu wa man lara fala jum'ata ansit wa la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hari Jumat adalah sebaik-baiknya hari. Sebentar lagi waktu akan menaiki mimbarnya dan membacakan kedua khutbahnya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila engkau berkata-kata, baik itu nasihat maupun teguran, di saat engkau sudah membacakan kedua khutbahnya, maka pahala Jumatnya akan sia-sia. Maka dari itu hendaknya kita diam dan menyimak apa isi khutbah tersebut. Insyaallah Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qul Islam bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal sunna ala iqamatid din. Rabbil alamin bil khair wa khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda firashan was samaa'a bina'an was shamsa sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. ورسوله أرحم البرية قدرا شهادة
سيدنا محمد يحب الفقراء والمساكين ورحيم اليتيم وأطفالا وصغيرا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ما تعاقبت الأوقات والساعة ليلا ونهارا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin Jumat rahimahullah, pertama-tama saya ingin berpesan kepada diri kami sebagai khatib dan kepada kita semuanya, marilah senantiasa kita mengingatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin Jumat rahimahullah, di penghujung tahun Zulqa'dah ini, di penghujung tahun Hijriah ini, yaitu kita sekarang telah memasuki tahun Zulqa'dah dan bulan depan akan memasuki bulan Zulhijjah, dan tahun berikutnya adalah kita sudah memasuki tahun baru, yaitu pada bulan Muharram 1446 Hijriah. Untuk itu, marilah kita introspeksi terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jika praktiknya mengalami penurunan, maka naikkanlah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya tanpa terkecuali. Kita memang harus berusaha meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan, karena hidup dunia ini begitu singkat dan tanpa terasa umur kita semakin bertambah, yang berarti semakin dekat kita akan menghadapinya. Tetap pertahankan dan terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena hanya keduanya yang bisa kita bawa nanti. Jemaah rahimahumullah, salawat beserta salam semoga seluruh berjalan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman nanti di alamin. Adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Jawabannya pasti iya. Seseorang mudah mengatakan cinta, akan tetapi untuk mewujudkan cintanya tidak semudah yang ia ucapkan. Ia butuh perjuangan dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Terlebih cinta kepada Allah untuk meraihnya penuh itu ujian dan cobaan. Di samping itu, cinta kepada Allah yang agung itu juga memiliki ukuran-ukuran tertentu dan aturan yang mesti dilakukan. Karena itu, kita jangan mudah tergoda setan sehingga merasa mencintai Allah, padahal perilaku kita penuh dengan kemunafikan dan sering melanggar aturan-aturannya. Jemaah rahimahullah, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tolak ukur sekaligus pertanda bahwa diri kita ini benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak benci dan tidak takut mati. Seperti kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bila seseorang mencintai saudaranya sesama muslim, tentu ia amat berharap dan selalu merindukan orang yang dicintainya itu. Begitu juga bila seseorang mencintai Allah, pasti ia berharap bertemu dengannya melalui proses kematian. Memang benar ada juga orang yang ikhlas mencintai Allah, namun ketika mengingat datangnya kematian, ia merasa takut dan belum siap untuk pulang ke akhirat. Hal ini dibolehkan asal ketakutannya itu karena masih merasa banyak dosa yang belum terampuni atau nilai ibadahnya yang masih banyak kekurangan, sehingga ia berusaha memperbaiki segala kekurangannya. Tetapi bagi orang yang telah mencapai puncaknya cinta kepada Allah, kematian justru menjadi gambaran baginya. Karena itu ia menganggap dunia ini kotor dan penuh fitnah. Ia tidak tergiur sama sekali, yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimahumullah. Yang kedua adalah yaitu mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang ia cintai. Ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan, maka yang harus direnungkan terlebih dahulu adalah apakah perbuatan yang akan dilakukan ini akan diridhoi oleh Allah
atau tidak. Bagi orang yang mencintai Allah pasti lebih memilih perbuatan yang disenangi oleh Allah, meskipun bertolak belakang dengan keinginannya atau ajaran hawa nafsunya, karena ia tahu balasannya adalah surga. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang tahu kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hidup sesudah mati. Dan orang yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya dan mengharapkan sesuatu angan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah, lisannya selalu masak dengan zikir, sedangkan hatinya tak pernah sunyi dari mengingat Allah. Seperti halnya kita jumpai dalam perkara sehari-hari. Orang yang mencintai saudaranya, sesama muslim itu akan lebih banyak mengingat dan menyebutnya, bahkan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan orang-orang yang mencintai itu, ia tak akan lupa. Demikian juga orang yang mencintai Allah, ia selalu menyambutnya dan mengingat kebesaran kekuasaannya. Ia juga orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Hadirin Jumat rahimahullah. Adapun yang keempat adalah senang menyendiri untuk tafakkur, bermunajat, mentelaah kitabnya dan sholat tahajud. Jika hati seseorang dipenuhi cinta kepada Allah, maka ia akan selalu berusaha membangun komunikasi batinnya dengannya melalui media tafakkur, yaitu zikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang terpampang di alam semesta yang luas maupun yang tersurat dalam Al-Quran. Ia juga tidak melewatkan waktu tengah malam untuk bermunajat dan sholat tahajud. Semua itu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan hakiki atas cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meraih derajat terpuji di sisinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyamata rabbuka maqaman ma'duda." Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Adapun yang kelima adalah rela berkorban untuk yang dicintainya. Mencintai Allah akan melahirkan sikap rela berkorban, karena berkorban adalah konsekuensi dari rasa cinta kepada sesuatu. Cinta kepada keluarga berarti kita harus siap berkorban apa saja yang kita miliki, apalagi kepada Allah. Berarti kita harus siap berkorban untuk membela syariatnya. Tidak hanya harta, tetapi nyawa pun kita pertaruhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad." Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Jemaah rahimakumullah.
Apa yang menjadi alasan seseorang bukan berkorban di jalan Allah? Padahal apa yang kita miliki termasuk nyawa, hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya mempunyai hak pakai, dan yang harus kita pahami bahwa apa yang kita korbankan semata-mata hanya mencari ridhonya, bukan untuk tujuan lain. Bagi orang mukmin, berkorban di jalan Allah adalah ukuran umum untuk mengetahui kadar keimanan seseorang. Bagaimana ia dikatakan mukmin sejati? Bila rumahnya bagus dan mewah, sementara rumah ibadah terperkalai dan tidak terurus. Apakah ia tetap dikatakan orang beriman? Ketika ia menghambur-hamburkan uang, sementara masih banyak tempat ibadah dan orang miskin dan anak-anak yatim yang butuh bantuannya. Wujud kita kepada Allah adalah rela berkorban apa saja di jalan yang diridhoinya. Yang pertama adalah merahasiakan cintanya. Kebenaran cinta kepada Allah tidak mesti harus dikatakan. Cinta tidak diukur dengan manisnya kata-kata, tetapi dia buktikan dengan amal perbuatan nyata. Bahkan ketika yang diobrol diberitahukan kepada setiap orang, pertanda ia masih ragu dengan kecintaan itu sendiri. Apalagi kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah, bila selalu diberitahukan kepada setiap orang, kita takut akan kemasukan riya atau yang disebut pamer, yang dengan begitu serta merta akan menghapus semua bentuk pengakuan kita tersebut. Kita kepada Allah harus dirawat dalam hati dan dinyatakan dalam realisasi takwa yang sebenarnya. Hadirin Jumat rahimahumullah, kalau kita mengetahui tanda-tanda ukuran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang menganggap berat untuk meraihnya, tetapi sebenarnya tanda-tanda yang kita sebutkan adalah implementasi dari iman kita. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, kita menjadi tahu seberapa besar wujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian sudah kita terapkan, lalu bagaimana dengan bagian-bagian yang lain? Oleh karena itu, berusahalah untuk meraihnya, karena kecintaan kepada Allah adalah realisasi dari keimanan yang menjadi hak Allah. Dan apabila akal iman telah menghujam kuat dalam hati, maka ia akan berpengaruh dalam jiwa dan dalam seluruh aspek kehidupan, dan itu yang kita harapkan. Jemaah rahimahumullah, mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi Allah akan menggerakkan hati kita untuk senantiasa cenderung dan cinta kepada Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga pada akhirnya kita tergolong di antara para mukmin sejati yang benar-benar mencintai Allah dan selalu menikmatinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa fa'alul khairati wajtanibu as-sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatihi wa ayyama bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi
تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب وخطيئتك إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا من المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة